kita langsung mulai bagaimana cara membuat riset gap, state of the art, dan novelty dalam penelitian kita. Kita lanjut lagi membuat latar belakang skripsi atau tesis kalian dalam tuntunan membuat penelitian. Ada baiknya teman-teman menonton dulu video sebelumnya supaya mengerti isi dari video ini, karena ini merupakan rangkaian. Ini bagian terakhir yang ada di latar belakang, yaitu bagaimana menerangkan riset gap, state of the art, dan novelty dalam penelitian. Ini masalah riset gap, novelty ini masih banyak yang belum tahu dan masih banyak yang belum istilahnya belum diajarkan oleh dosen pembimbingnya. Ya itu nggak tahulah saya, bukan urusan saya gitu ya. Oke, jadi harus dipahami dulu di dalam latar belakang penelitian, kita harus bisa menjelaskan apa sih perbedaan penelitian yang kita lakukan ini, ya penelitian yang akan kalian lakukan ini dengan penelitian yang udah-udah. Karena logikanya gini, kalau penelitian kamu sama aja dengan penelitian yang kemarin-kemarin, ngapain kamu lakukan penelitian gitu? Kalau saya sebagai pembaca, kalau penelitian yang kamu lakukan ini sama aja dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya, ngapain saya baca penelitianmu? Lebih baik saya baca penelitian yang udah-udah. Makanya di dalam latar belakang itu kita harus menjelaskan apa sih kontribusi baru, apa hal baru yang kita bawa, apa ide baru yang kita bawa dalam penelitian kita yang membedakan penelitian yang akan kita buat dengan penelitian yang udah-udah. Itu namanya novelty dalam penelitian. Tapi untuk menyatakan novelty, itu bagian paling terakhir tuh novelty. Untuk menyatakan novelty, kita harus berangkat dulu dari riset gap dan state of the art. Jadi apa itu riset gap? Ya kalau kita katakan riset dan gap gitu ya, kalau kita pisah perasanya. Riset ya penelitian, gap ada kesenjangan, ada ketidaksesuaian. Jadi ketidaksesuaian apa atau perbedaan apa atau kesenjangan apa, sudut pandangnya beda-beda. Sudut pandangnya bisa kalian ambil dari gap atau perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Misalnya penelitian oleh A dan penelitian oleh B. Atau misalnya riset gap ini bisa kita ambil dari sudut pandang gap ya. Ada gap teoritis dengan fenomena, ada gap fenomena dengan fenomena. Dalam video ini saya menjelaskan yang mudah aja ya. Kita ambil gap antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Karena itu akan menggambarkan peneliti-peneliti sebelumnya itu ada ketidakkonsistenan atau ada perbedaan-perbedaan kondisi, situasi, tempat, subjek, lokasi, objek, dan lain-lain. Sehingga itulah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian tersebut. Karena di penelitian itu sudah beda lokasi aja pasti hasilnya udah beda. Misalnya penelitian yang dilakukan di Jakarta, hasilnya pasti akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Maluku. Atau misalnya penelitian yang dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 100 orang, hasilnya pasti akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan subjek sebanyak 500 orang. Atau penelitian yang dilakukan secara kuantitatif pasti akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan cara kualitatif. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan menemukan hal yang sama atau tidak menutup kemungkinan akan memiliki kesimpulan yang sama. Tapi paling tidak riset gap itu menggambarkan adanya kesenjangan, adanya perbedaan. Makanya kenapa kita melakukan penelitian ini? Gampangnya seperti itu. Lalu state of the art, ini sebuah frase state of the art. Tapi yang kita soroti, kenapa ada kata art di situ atau kenapa ada kata seni di situ? Nah, ini menggambarkan adalah kemampuan kita menemukan celah-celah di masing-masing penelitian itu, apa yang kita temukan dari sudut pandang kita, dari kemampuan kita, dari pengalaman kita. State of the art juga menggambarkan kalau misalnya kita berdua meneliti atau mengkaji satu jurnal yang sama, itu ya pasti temuan kita pasti akan berbeda. Karena sudut pandang saya dan sudut pandang kamu pasti berbeda. Makanya dikatakan state of the art. Ada kata art di situ. Kemampuan kita, seni kita dalam menemukan celah-celah di dalam penelitian-penelitian terdahulu. Nah, state of the art ini maksudnya adalah bagaimana cara kita merangkai kalimat, paragraf dari sebuah riset gap yang kita temukan. Apa sih yang kita temukan dari masing-masing penelitian ini? Kita kaji dulu masing-masing penelitian. Ada tidak perbedaan dan persamaannya, ada tidak gapnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah temukan, tinggal kita jelaskan dalam bentuk state of the art. Barulah dari riset gap dan state of the art itu menjadi dasar kita untuk menyatakan novelty dalam penelitian kita. Ingat ya, novelty itu adalah ada kontribusi baru apa, ada ide baru apa, ada hal baru apa yang kita bawa dalam penelitian kita. Gampangnya itu adalah apa yang membedakan penelitian yang kamu lakukan sekarang dengan penelitian yang sudah-sudah. Maksudnya penelitian yang sudah-sudah itu bukan penelitian yang
ada di seluruh dunia gitu. Karena nggak mungkin kita mau komparasi penelitian kita dengan penelitian yang dari dulu dilakukan di seluruh dunia, nggak mungkin. Maksudnya penelitian yang udah-udah itu, penelitian terdahulu itu maksudnya adalah hanya penelitian yang kita gunakan dalam skripsi atau tesis kita aja. Gitu. Jadi kalau kita misalnya menggunakan 3, 4, atau 5 jurnal penelitian, ya apa yang membedakan penelitian kita dengan 5 jurnal itu? Itu maksudnya. Oke, itu pemahaman dasarnya dulu. Kita langsung mulai bagaimana cara membuat riset gap, state of the art, dan novelty dalam penelitian kita. Ini hanya contoh ya, kalian bisa menyesuaikan dengan topik penelitian kalian dan jurnal-jurnal yang kalian temukan. Saya menggunakan jurnal pada video yang kemarin ya, jadi masih seputar impulsive buying. Ini contoh aja, seputar impulsive buying pada retail gitu ya. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi impulsive buying? Itu perilaku konsumen ya. Kita akan menjelaskan di bagian terakhir di latar belakang itu terkait riset gap, state of the art, dan novelty. Jadi langsung aja ya, riset gapnya itu dari 4 jurnal ini, kita bandingkan aja langsung kesimpulan penelitiannya. Saya langsung lari ke conclusion nih. Sebenarnya ada di abstraknya sih ada conclusion dan lain-lainnya ya, tapi supaya lebih detail kita lihat langsung di kesimpulannya. Sekarang kita akan membuat riset gapnya dulu. Oke, di sini saya buat manual pakai Word ya, manual aja tulisnya. Nah, yang pertama misalnya begini. Jadi anggap saja di atasnya ini sudah ada paragraf-paragraf penjelasan seperti pada video sebelumnya, isi latar belakangnya ya. Ini anggap saja paragrafnya. Sekarang kita akan menulis riset gap dulu. Jadi misalnya gini, jadi di paragraf baru saat kita ingin menjelaskan riset gap itu, ya kita tulis aja dulu, kita rangkai aja dulu. Misalnya, beberapa penelitian sudah banyak melakukan penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembeli atau konsumen melakukan impulsive buying ya. Peneliti menyoroti beberapa penelitian utama yang dijadikan acuan seperti ungkapan dari, nah sebelum melanjutkan, jadi kata peneliti menyoroti beberapa penelitian utama ya, karena riset gap, karena nanti kita akan menjelaskan novelty. Novelty itu kan seperti yang saya bilang tadi, apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sudah-sudah. Kita lihat yang pertama, kita mulai dari kanan dulu deh. Nah ini Beatty dan Farrell ya. Tahun berapa nih Beatty dan Farrell? Farrell 998. Ya, anggap saja tahunnya ya. Nanti kalian bisa cari tahun yang terbaru. Nah, misalnya peneliti menyoroti beberapa penelitian utama yang dijadikan acuan seperti ungkapan dari Beatty dan Farrell yang mengungkapkan. Nah, apa isinya? Apa kesimpulannya? Langsung aja di kesimpulan. Artinya ini dia menoting, mencatat pengaruh-pengaruh positif dari impulsive buying atau purchase secara impulsif ya. Kita catat ini faktor-faktor menurut Beatty and Farrell ini. Ini pertama dulu ya. Jadi menurut Beatty and Farrell yang mengungkapkan hal yang membuat konsumen ingin berbelanja lebih banyak antara lain yaitu display barang yang menarik dengan diskon dan warna yang menarik gitu ya. Pencahayaan, pewangi ruangan, karyawan atau sales yang ramah dan siap sedia membantu konsumen. Lalu kita bandingkan dengan penelitian yang lain, jurnal yang lain, kita sandingkan ya. Misalnya, nah ini, impulsive buyer themselves as being more emotional, dia bilang pembeli yang melakukan impulsif itu lebih emosional dari orang yang tidak melakukan impulsif. Kita katakan kalau dikatakan oleh Beatty and Farrell di penelitian yang pertama, mengungkapkan hal yang mempengaruhi orang untuk belanja lebih banyak dan stay lebih lama di suatu toko itu ada faktor-faktor ini. Nah, berarti kalau kita sandingkan dengan penelitian oleh Weinberg dan Gottwald, ini tahun 1982, berarti kita rangkai kata-katanya. Hal ini juga didukung oleh Weinberg dan Gottwald yang menyatakan konsumen melakukan impulsif itu lebih emosional. Ini kan ada 4 jurnal ya. Kita sudah temukan ada kaitan dari 2 jurnal yang pertama. Nah ini, apa kaitannya? Jadi kita bisa rangkai artinya dari kedua jurnal ini, apa sih artinya? Kita bisa mengkaji dia. Artinya, dari kedua penelitian di atas, penting untuk perusahaan bisa mengelola emosi dan ketertarikan konsumen melalui faktor-faktor yang diungkapkan. Siapa yang pertama? Beatty dan Farrell. Itu 2 penelitian. Lalu kita lihat penelitian selanjutnya. Kita lihat langsung kesimpulannya. Sedangkan sedikit berbeda dengan PAS tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa perusahaan harus memperhatikan strategi kebijakan harga terkait produk yang ditargetkan untuk impulsive buying. Apakah harga yang terlalu tinggi tidak menarik atau apakah harga yang terlalu rendah malah merusak citra aja, kita bilang citra dari produk tersebut. Maka dalam penelitiannya PAS menemukan 3 faktor utama yang harus dilakukan, yaitu pengembangan pemasaran, riset pasar, dan memperhatikan kualitas produk tertentu. Di sini kan sudah beda nih, ada perbedaan nih dari Beatty dan Farrell dengan PAS ya. Kalau Beatty dan Farrell bilang ada unsur-unsurnya nih seperti ini, tapi PAS bilang harus memperhatikan harga nih. Lalu kita lihat bagaimana dengan penelitian keempat. Ini masih bagian riset gap. Ini penelitian oleh Prasar dan kawan-kawannya
tentang ya masih sama impulsive buying. Nah, kita lihat aja langsung conclusion. Jadi kita tulis pasar, berarti tadi ada teman-temannya ya, et al. 2015 mengungkapkan impulsive buying bisa disebabkan oleh banyak unsur. Namun yang paling penting adalah menurut pasar ya, desain bangunan toko, struktur bangunan, interior bangunan akan mempengaruhi konsumen dalam jangka panjang. Riset gap ini udah jadi ya. Kita lihat di sini ada beberapa perbedaan. Beatty dan Farrell mengatakan kalau impulsive buying itu dipengaruhi oleh display barang, warna yang menarik, pencahayaan, pewangi ruangan, karyawan yang friendly. Nah, penelitian oleh Beatty dan Farrell itu didukung oleh Weinbach dan Gottwald karena perusahaan atau toko harus mengelola emosi dari konsumen supaya melakukan impulsive buying. Berbeda dengan PAS yang mengungkapkan impulsive buying itu yang penting bagaimana strategi penentuan harga. Karena percuma kalau harganya terlalu tinggi atau harganya terlalu rendah, itu tidak akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan impulsive buying. Berbeda juga dengan penelitian oleh pasar yang mengungkapkan kalau dia membagi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek memang impulsive buying bisa disebabkan atau dipengaruhi oleh banyak unsur yang dikatakan oleh Beatty dan Farrell. Tapi dalam jangka panjang, yang paling penting adalah bangunan dari toko itu secara keseluruhan ya, interior, artinya kondisi fisik toko itu atau perusahaan itulah yang paling penting untuk menciptakan minat dari konsumen melakukan impulsive buying. Nah, di sini sudah ketemu riset gap-nya. State of the art-nya yang mana? Jadi semuanya ini adalah state of the art namanya. Kemampuan saya dan kemampuan kamu menemukan celah, memahami satu penelitian pasti akan berbeda. Karena sudut pandang kita, pemahaman kita pasti berbeda. Itu state of the art. Jadi state of the art di sini yaitu semuanya ini. Jadi bagaimana cara kita menjelaskan riset gap di dalam penelitian kita, itulah namanya state of the art. Terakhir, bagian terakhir, novelty-nya apa? Keterbaruannya apa? Penelitian yang akan kita buat ini ada kontribusi baru, ada ide baru, ada hal baru, dan apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sudah kita bahas ini. Nah, itu gampang banget. Jadi kalau kita lihat dari keempat penelitian yang kita gunakan, ini kan nggak ada faktor yang dominan. Makanya kita katakan di sini, dari keempat penelitian di atas, tidak ada faktor yang dominan yang mempengaruhi impulsive buying. Masing-masing peneliti mengungkapkan hal yang berbeda-beda. Begitu juga metode analisis tidak menggunakan pengukuran yang sama. Kita boleh jelaskan metode analisis datanya, misalnya Beatty dan Farrell menggunakan model IBT, kemudian Weinbach dan Gottwald menggunakan GSR, Galvanic Skin Reaction, atau Prasar dan sejawatnya menggunakan metode MICMAC. Nah, ini sudah beda penelitian kita nyatakan. Nah, ini udah novelty-nya. Jadi ini yang membedakan penelitian yang kamu buat dengan penelitian yang udah-udah. Artinya yang udah-udah itu ya 4 yang kita bahas tadi. Sudah beda nih. Dari tekniknya, dari modelnya udah beda. Lalu dari tempatnya udah beda. Makanya dijelaskan di sini penelitian ini secara spesifik ingin mengungkap apakah X1 dan X2 mempengaruhi impulsive buying melalui variable intervening atau moderasinya pada konsumen Indomaret dan Alfamart di kota Yogyakarta oleh generasi milenial. Kalau mau ditambahkan teknik analisis datanya boleh menggunakan, misalnya kalau ada variable intervening berarti PLS. Jadi ini lebih spesifik, beda dengan penelitian-penelitian yang udah-udah karena dia menggunakan model yang beda-beda. Ini sekali jadi riset gap, state of the art, dan novelty dalam penelitian kalian sudah jadi yang akan kalian jelaskan di bagian latar belakang. Simple kok sebenarnya ya, yang penting intinya adalah kalian bisa membaca secara skimming, menemukan topik-topik utama dalam jurnal itu. Tapi paling gampang untuk menemukan riset gap dan novelty itu kalian fokus aja pada kesimpulan atau hasil penelitian, lalu fokus pada metode penelitian. Kalau memang kedua hal itu sama dengan penelitian kalian untuk novelty ya, walaupun kemungkinannya kecil, barulah kalian bisa fokus pada lokasi, respondennya berapa, subjeknya siapa, lokasinya di mana, objeknya di mana. Semoga membantu ya.